terus dia ahli atau dia sebagai orang yang ditugasi, beda. Tidak ada masalah buat saya, ya. Kalau begini caranya nggak usah diperiksa lagi, divonis saja. Perseteruan panas yang menyeret dua nama kesohor di dunia advokat, yakni Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution, kembali tersaji di ruang persidangan. Sidang yang beragendakan mendengar keterangan ahli berlangsung cukup panas. Bagaimana tidak, Sugeng Teguh Santoso yang merupakan Ketua Indonesian Police Watch dihadirkan sebagai saksi ahli. Dalam pemaparannya yang menjelaskan keahliannya di bidang advokat terkait kode etik seorang pengacara dalam berbicara, Sugeng mendapatkan perlawanan keras dari tim kuasa hukum Rasman. Bahkan pihak Rasman menyebut saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang tersebut tidak kredibel. Tadi saya sudah katakan, ketika menerima satu perkara, dia melakukan interview mendalam, ya, membuat pendapat hukum berdasarkan fakta keterangan. Ini adalah satu alat kerja untuk memastikan bahwa perkaranya akan diproses. Pasal berapa, poin di mana, kode etik yang mana yang mengatur itu? Yang mengatakan tidak boleh ada orang yang tahu bercerita, termasuk istri, karena dia termasuk di mana? Jangan argumentasi pribadi, bos. Cukup, tidak usah dijawab, karena tidak mau pendapat pribadi. Saya kan dihadirkan sebagai istilahnya ahli, ya, untuk memberikan keterangan. Ahli apa? Ahli kode etik, ya, ahli kode etik advokat Indonesia. Mengapa saya penting hadir memberikan keterangan? Karena memang kode etik ini harus disampaikan kepada publik, ya, bahwa advokat dalam menjalankan profesinya itu betul-betul harus memahami kode etik. Tidak boleh gegabah, tidak boleh semaunya sendiri, apalagi cuman sekedar mencari publisitas. Karena dalam ketentuan kode etik publisitas itu ada ketentuannya, tidak boleh berlebihan kecuali ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Kan ironi, ya, seorang yang harusnya memberikan bantuan hukum kepada kliennya bersama-sama dengan kliennya malah jadi kena jerat hukum. Karena apa? Karena tidak menerapkan kode etik advokat. Kode etik advokat. Ahli advokat atas nama saudara Sugeng Teguh Santoso, saya menolak karena pendapat dia yang dia sampaikan itu tidak berlandaskan hukum, justru bertentangan dengan undang-undang advokat, kode etik juga, kode etik advokat juga. Dia melakukan publikasi berlebihan, sementara tidak ada prinsip-prinsip hukum yang harus dipertahankan. Itu yang dilanggar. Dia mengatakan bahwa seorang advokat penerima kuasa tidak boleh mempublikasi secara berlebihan, kira-kira begitu. Nah, dia paham nggak yang disebut dengan mempublikasi, dengan memberi informasi kepada masyarakat sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi? Karena ini sudah ada pembicaraan bahwa seorang Astri Hotman diduga dilecehkan, kan ada kalimat sebelum dengan saya kan sudah ada duluan. Jadi apa yang diomongkannya dengan sikap dan perbuatannya tidak sinkron. Jadi saya secara pribadi dia tidak kredibel untuk sebagai ahli. Kekecewaan saya yang dalam terhadap penyajian saksi ahli di dalam advokat. Sekali lagi saya menyampaikan tidak kredibel dan kami tidak puas karena kami juga sangat paham dengan
kode etik. Tidak ada masalah buat saya ya, karena memang ini resiko sebagai pihak yang harus perlu memberikan pembelajaran. Tapi kita bicara undang-undang landasan filosofi, dia nggak bisa jawab. Jadi bagi saya keterangan dia nggak ada gunanya. Keterangan dia nggak ada gunanya. Saya mohon maaf, bukan saya mengkerdilkan atau bukan saya mengecilkan, meremehkan ahli advokat. Tadi beberapa kali saya bertanya tentang dasar hukum, tapi tidak satupun ahli secara terang menerangkan pasal berapa diaturnya, apa isinya. Bahkan ketika saya membacakan sebuah pasal, kemudian saya minta ahli untuk menerangkan maknanya, dia kebingungan dan menyatakan tidak dapat menyimpulkan atau menerangkan makna dari pasal tersebut. Saya sudah jelaskan di dalam tadi persidangan. Tidak saya jawab itu ya. Kalau soal kode etik tanyakanlah sampai sehari semalam saya jawab. Dihadirkannya dua saksi ahli dalam sidang lanjutan Rasman atas laporan Hotman berlangsung sengit. Rasman dengan tegas menolak kesaksian saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan yang digelar kemarin di Jakarta. Dan yang menarik, Rasman menduga saksi ahli Sugeng yang merupakan bukan orang asing di mata Rasman menudingnya sebagai pesanan yang sengaja dihadirkan untuk membela kepentingan salah satu pihak, dalam hal ini jelas yang sedang berseteru dengan Rasman. Kecurigaan itu muncul lantaran saksi ahli dianggap menyampaikan pandangan yang bersifat pribadi, bukan pada keterangan yang merujuk pada keahliannya. Dan berikut kegeraman Rasman. Lagi-lagi dia di situ adalah saya duga pesanan. Terus dia ahli. Ahli atau dia sebagai orang yang ditugasi. Beda. Kalau ditugasi dia nggak boleh memberi pendapat, mah. Terus dia situ sebagai ahli forensik. Nanti kami akan sampaikan semua. Baru keberatan kami. Lalu apa yang paling serius? Yang paling serius, dua orang terdakwa, saya dan Iklim Hakim. Bisa-bisanya HP saya diperiksa, HP Iklim Hakim tidak diperiksa. Tapi sekali lagi Tuhan adil, Hotman kirim percakapan dia dengan Iklim Hakim, dapat juga kata-kata sayang di situ. Jadi nggak bisa, mereka nggak bisa ngindar, sehingga akhirnya kita tolak dua-dua. Sugeng kelihatan nggak bisa bantah, nggak bisa menjelaskan. Dia malu sendiri ketika saya tanya, Anda sendiri melanggar. Saya tanya batasan-batasannya, bagaimana dia bisa mengatakan saya tidak beretikat baik, apa ukurannya, memang dia siapa? Sudah sangat tepat pada akhir persidangan tadi Pak Rasman menyatakan menolak seluruh keterangan ahli. Kami terangkan tidak ada ketidaksukaan, tidak ada unsur pribadi. Walaupun saya selama 4 tahun bersama dengan Pak Rasman banyak menyaksikan Pak Rasman memang sering berdebat dengan saksi ahli ini di media-media. Tapi tadi itu tidak diperlihatkan kondisi-kondisi ini. Tetapi kami murni terkait dengan keterangan dia. Keterangan ahli advokat itu, Sugeng Teguh Santoso ini, kami menilai beliau ini seperti bukan advokat. Yang mana kalau dia memang seorang advokat, menjiwai advokat, dia harusnya sepakat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 16, bahwa seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana atau perdata atas pembelaan hukum terhadap kliennya baik di dalam maupun di luar persidangan. Seorang ahli advokat tidak boleh, seorang ahli dalam memberikan keterangan tidak boleh menyimpulkan seseorang itu melakukan perbuatan pidana itu atau tidak. Selalu dalam persidangan itu kami hanya diperbolehkan menganalogikan sebuah perkara. Jadi ahli itu tidak boleh menyimpulkan. Tetapi tadi dalam BHP-nya beliau menyampaikan dan keterangannya beliau menyampaikan bahwa dia meyakini bahwa Pak Rasman bukanlah advokat yang beretikat baik. Ini keterangan yang paling berbahaya daripada yang disampaikan oleh advokat. Dalam sebuah azas hukum dikenal facta sunt potentiora verbis, bahwa fakta hukum
lebih kuat daripada kata-kata. Kami menganggap keterangan yang disampaikan oleh advokat tadi hanyalah sebuah kata-kata yang tidak ada dasar hukumnya. Itu catatannya, tidak ada dasar hukumnya. Tidak hanya pada saksi ahli, Rasman dan kuasa hukumnya dibuat geram, tetapi juga pada majelis hakim yang dianggap berat sebelah. Pendek kata, tidak adil dalam memimpin jalannya persidangan. Salah satu kuasa hukum Rasman bahkan menduga hakim tidak lagi netral. Ada kejanggalan yang kasat mata dan dengan mudah dapat dianalisa siapa orang yang mempengaruhi keindependensiannya. Karena hal itu pula, Rasman sempat berucap untuk menghentikan persidangan dan langsung menjatuhkan vonis. Lantas, hal apa yang membuat pihak Rasman mencurigai adanya ketidaknetralan sang hakim? Kami merasakan dengan ini yang sudah harus dipindahkan, dia berikan tekanan terus terhadap kami. Asal kami ngomong, mungkin nggak perlulah kami memberikan fakta ya, kan melihat live. Asal kami ngomong, tangtung. Kalau enggak, usir. Ya Allah, apakah seperti ini seorang penegak hukum yang menjadi moderator? Harusnya dia memberi rasa sejuk. Yang dihadapinya kami ini orang yang berpendidikan dan berpakai sopan, yaitu berpakaian toga. Ini yang kurang kami rasanya, membuat rasa boleh dong kita merasa ada kecurigaan karena selalu diungkapkan dalam media oleh Pak Hotman Paris ya, bahwa dia minta tolong ini dia harus begini, ini harus begini. Kenapa? Biarkanlah proses hukum ini berjalan. Kenapa dicerca terus? Yang tidak boleh itu yang dilakukan oleh Hotman Paris, yang mengarahkan hakim tidak boleh pindah. Itu baca undang-undang advokat, tidak boleh mengarahkan, oh Pak Mahkamah Agung jangan pindah, ini ada apa kepentingan dia dalam perkara ini sehingga tidak pindah, nggak boleh. Kemudian mempengaruhi putusan hakim, tidak boleh. Itu baru melanggar kode etik. Kalau begini caranya nggak usah diperiksa lagi, divonis saja. Lebih daripada itu, sangat banyak bukti sebenarnya yang kami hadirkan di dalam penyidikan. Ada satu bundel yang isinya lebih dari 80 halaman dan itu sudah kami rangkum. Di antaranya adalah bukti percakapan atau bukti dugaan yang dilakukan oleh HPH kepada Putri Iklimah Aprilia yang saat ini juga sebagai terdakwa. Di poin ini kami sampai dengan hari ini sangat confirm, sangat meyakini bahwa itu ada. Dan kemudian dihubungkan dari SKB 3 Menteri dalam hal yang dituduhkan fitnah dan atau pencemaran nama baik adalah suatu fakta, maka demi hukum itu bukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, itu poinnya. Jadi dihubungkan kepada persidangan hari ini. Tadi ahli advokat, walaupun bukan kewenangannya, beliau menerangkan bahwa kesalahan penyidikan dapat membuat batalnya demi hukum surat dakwaan. Kan dari awal sudah saya bilang, Hotman juga bilang kok, seandainya ada kan suka sama suka. Ya udah kau ngaku aja. Urusan sepetak sawah, kalian yang saling peta memeta, ya. Kalian yang saling cangkol mencangkol, jangan bawa saya. Itu yang saya mau katakan. Jadi semakin hari saya lihat Hotman ini makin stres. Kenapa saya bilang makin stres? Naik terus berita tentang ini Rasman. Ini orang makin bingung. Kenapa? Makin terungkap. Dia berpikir buat sidang tertutup, nggak akan terungkap bagaimana kata-kata dia, bagaimana cara dia, bagaimana di mobil, bagaimana di apartemen. Terungkap juga. Ini Rasman bro dengan tim. Kita punya cara untuk mengungkap itu. Terbuka sudah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.